Tanaman mentimun merupakan jenis tanaman sayuran buah yang merambat seperti tanaman melon, pare, gambas, kacang panjang, dan lain sebagainya. Dalam membudi dan mendayakan tanaman, kita butuh kiat-kiat jitu untuk menghasilkan panen yang maksimal. Biasanya pembudidaya membuat para-para atau lanjaran yang berfungsi untuk menopang tumbuh berdirinya tanaman dan untuk menggantungkan buah. Dalam kesempatan kali ini, saya tidak akan mengulas cara membuat para-para lanjaran seperti ulasan yang telah saya sebutkan tadi, melainkan berbagi 7 tips kiat menghemat anggaran dan memaksimalkan hasil panen dalam membudidayakan mentimun. Yuk simak terus videonya, dan jangan lupa bagi yang baru menemukan channel ini silahkan tombol subscribe, like, serta nyalakan loncengnya untuk terus mendapatkan notifikasi video-video lainnya dari kami Banyu Beninge, channel yang mengulas tentang bertani. Tip pertama yaitu tidak mengolah tanah yang sehabis kita tanami padi. Kedua, pada saat penanaman biasanya para petani itu ngasih 2 biji per lubang tanam. Untuk kali ini saya mencoba 1 biji karena akan menghemat setidaknya 50% kebutuhan benih. Tips ketiga yaitu jangan menggunakan para-para atau lanjaran untuk merambatkan tanaman. Ya, perlu diingat tidak menggunakan lanjaran. Terus selanjutnya yaitu tips keempat, tidak menyemprot hama ulat dan hama-hama lainnya dengan pestisida sintetik. Ya, terus tips ke-5 dan ke-6, giat memaksimalkan hasil panen. Apa saja giat-giatnya? Terus ikuti video berikutnya. Tips ke-5 yaitu gunakan pupuk kandang di awal penanaman atau di waktu pemupukan susulan seefisien mungkin. Selanjutnya tips ke-6 yaitu tidak membuang cabang di setiap ruas tanaman mentimun. Selanjutnya tips ke-7 yaitu gunakan pupuk susulan setiap seminggu sekali dengan cara dikocor. Mari kita ulas satu persatu tips-tips yang saya sebutkan tadi. Tips pertama, tidak mengolah tanah sehabis tanaman padi. Artinya kita tidak membuat bedengan seperti pada tanaman musim hujan. Ya, biasanya bedengannya itu lebar 1 meter. Tingginya itu sampai 30. Lah, karena ini ditanam di musim kemarau, langsung saya panjak, langsung saya ceploki ya bahasanya, per lubang tanam kasih 1 biji tanaman mentimun. Ya, jadi bisa menghemat 50%. Artinya biasanya kan kita kalau menanam timun itu 2. Ini untuk menghemat, jadi dikasih 1. Tips selanjutnya yang ketiga yaitu tidak menggunakan para-para lanjaran untuk merambatkan tanaman. Artinya kita telasahkan ya, ditaruh di atas tanah langsung. Ulasan yang keempat, tidak menyemprotkan pestisida sintetik. Artinya kita tidak membeli penyemprot hama ya, hama ulat ya, hama kutu-kutuan yang lain, itu tidak menggunakan pestisida sintetik, tetapi cukup dipetani ya. Artinya apabila ada ulat yang bersarang di daun-daun muda tanaman, kita teliti satu persatu dan kita pides ya, tidak menggunakan penyemprot sintetik. Oke, sebelum lanjut ke ulasan yang kelima, ini ada trik sendiri untuk tanaman model telasah ya. Apabila bibit mentimun itu yang tipenya menjalar, biasanya saya pada bagian bawah itu kita kita pelepaskan ya, seperti ini, biar tanamannya itu bisa merambat ke samping. Oke, kita lanjutkan tips kelima yaitu penaburan pupuk kandang. Pupuk kandang yang biasanya itu untuk olah tanah di awal sebelum penanaman dan berbarengan dengan olah tanah, karena ini modelnya telasah juga bisa di awal, tetapi untuk susulan seminggu setelah tanam juga bisa ya. Untuk kocor juga bisa. Biasanya kalau untuk kocor itu direndam dulu dengan air
Ya perbandingannya boleh 1 karung itu ya 1 karung untuk 100 liter, atau kita kalau di musim kemarau seperti ini di daerah kami itu biasanya membuat belumbangan ya, belumbangan itu pupuk andanya kita masukkan dan airnya yang biasa untuk menyiram sehari-hari. Oke, lanjut lagi tips ke-6, yaitu tidak melakukan pruning. Artinya setiap batang ini kita bebaskan, walaupun itu utama atau batang tersier ya, atau cabangnya kita bebaskan, tidak melakukan pemotongan. Karena pada setiap cabang itu menghasilkan buah seperti ini. Nah, kunci utamanya untuk buah ini berhasil yaitu bunganya ya, pupuk kandungan kaliumnya itu kita perbanyak, jadi memaksimalkan bakal buahnya itu jadi. Lah, tips terakhir yaitu melakukan pemupukan susulan. Pemupukan susulannya seminggu sekali dengan takaran 1 ember yang ukuran 20 liter, kita kasih 4 genggam pupuk NPK takaran 15-15 ya, perbandingan 15-15 maupun yang perbandingan 16-16. Nah, karena ini di musim kemarau dan untuk menghemat biaya tidak ada penambahan pupuk-pupuk yang lain seperti kalium MKP dan lain sebagainya, maupun pupuk gandasil daun dan buah. Oke, terima kasih. Demikian ulasan trik menghemat anggaran pada penanaman timun di lahan sawah pada musim kemarau. Terima kasih sudah menonton video ini. Apabila bermanfaat, silakan share ke teman-teman Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.